Soras-soras Balige Akademi dari sebuah koordinat yang jauh dari Danau Toba. Ya. Oke pemirsa, hari ini tanggal 23 Mei ya 2025. Oke, kita akan menanggapi ya perihal pengumuman dari Bareskrim ya kemarin tanggal 22 Mei 2025 ya. Mangaraja Harahap. Oras Bang. Ya. Minum dulu saya. Betul nanti. Parcok ngelawak lagi kemarin Bang. Iya, Bang Ezeki. Ditanya sama wartawan, ada seorang wartawan menanyakan, Pak, Dirtipidumnya itu, ya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Pak, kenapa ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Terus jawabannya apa? Gelagapan dia panik, terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah katanya. Kacau. Jadi ditampilkan hasil scan itu ya di monitornya itu adalah yang secara tegak lurus ya terhadap kita penonton observer itu adalah ijazahnya. Ijazah fotokopinya. Sementara ijazah yang diklaim asli oleh Joko Widodo itu ditampilkan dengan dari jarak yang cukup jauh terhadap kamera, dan itu pun angle-nya mengalami rotasi kan, tidak tegak lurus terhadap pengamat atau tidak tegak lurus terhadap penonton atau kamera ya. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengamati udah jauh ya, terus mengalami rotasi lagi dipegang begitu ya. Pak, wartawan bilang, Pak, kenapa nggak ditampilkan aja ijazah aslinya, ya kan? Kenapa yang Anda tampilkan justru fotokopi, ya, yang hasil scan itu? Katanya sudah disita atau diserahkan itu ijazah aslinya. Harusnya kan minimum di-scan. Dan kalau lebih percaya diri lagi, ya jangan kembalikan dulu ijazah aslinya. Kau pegang itu di Dirtipidum, Anda pegang pada saat pengumuman. Gitu loh. Ini nah foto ini. Begitu. Kalau mau mendapatkan public trust, ya, kepercayaan publik. Ya, tetapi ya apa daya ya, itulah kita tonton kemarin lawakan demi lawakan ya, kelucuan ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo ya, menutupi kebohongan. Dia pakai itu Bareskrim ya. Bareskrim ini laboratoriumnya sudah cacat ya, kasus Jessica Wongso, memanipulasi barang bukti digital, pakai e-Redsoft ya, pada saat siapa Kapoldanya Tito Karnavian dan Krisnamurti, Direktur Dirkrimimnya. Nah, Dirtipidumnya ini Juandani satu angkatan dengan Listio dan Krisnamurti ya di Akademi Kepolisian. Jadi itulah ya. Pada saat kasus Jessica sudah babak belur ya, nanti kita bongkar tuh ke publik. Kalau bisa ada media internasional, biar babak belur sekalian ya. Pakai e-Redsoft yang diakui sebagai software yang terinstal menjadi bagian dari DVR Telview. Itulah yang membuat makin kacau. Ada Bareskrim ya, laboratorium forensik sebuah negara besar ya seharusnya ya. Ini sebenarnya memalukan
rejim Prabowo Subianto ini sebenarnya ya, kemarin yang mereka lakukan, betapa hukum itu masih bobrok seperti di zaman Jokowi. Seolah-olah Jokowi ini perlu perlindungan ya dari kepolisian. Inilah Pak Prabowo Subianto. Ini kan tayangan kemarin menunjukkan betapa bobroknya kepolisian Republik Indonesia. Bukan di zaman Jokowi, Pak. Sekarang zamannya Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Jadi yang dikenang momen kemarin itu adalah kepolisian di rezim Prabowo Subianto. Bayangkan Pak Bareskrim, setingkat Bareskrim, menunjukkan lawakan-lawakan. Itu masih ditanya seorang wartawan itu sudah gelagapan dirtip hidungnya. Bagaimana kalau ditanya ahli? Kan ahli hukum, ahli pidana, ahli forensik. Bagaimana jawabannya dia itu? Hancur. Ya. Cuma ditanya wartawan saja, sudah gelagapan, panik. Kenapa yang ditampilkan justru ijazah fotokopi yang kalian kesimpulannya ke asli ijazahnya. Berarti kan keaslian dari ijazah asli kan? Tapi yang berani ditampilkan adalah fotokopi. Ijazah yang diserahkan itu dalam bentuk angle, terrotasi, ya, tertranslasi namanya. Terrotasi, gitu loh. Ya, nggak bisa pengamat atau observer kayak saya zoom saja pun kabur dia karena jauh dari fokus dari focal point dari kamera. Ya tentu ketika di zoom ya kita nggak dapat apa-apa informasinya ya, gitu. Apalagi udah ditampilkan dalam bentuk monitor, ya, bukan dipegang ijazahnya, udah dalam bentuk monitor. Ya, di belakang layar dia sudah begitu memiliki jarak juga ketika iparnya Jokowi itu ya menampilkan, ya kan, udah berjarak terus mengalami rotasi lagi. Bagaimana mau mengamati terus diambil dari kamera lagi oleh wartawan? Ya, nggak dapat informasi apa-apa. Bagaimana sebenarnya bentuk atau wujud asli dari ijazah Jokowi yang diklaim Dirtipidum kemarin lewat Bareskrimnya itu asli. Bagaimana? Ya, jadi banyak sekali yang disembunyikan mereka. Ya, masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust, Pak, kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya, Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang. Yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini, itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini, Pak? Gitu loh, Pak. Supaya fair play ini, Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun, ya, diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot, Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terburuk lagi se-Asia Tenggara. Ini kan pengumuman kemarin yang lawak-lawak kemarin, yang nanti saya jelaskan hal teknis lainnya. Itu kan makin membuat lawakan sehingga kepolisian Indonesia makin terburuk mungkin se-Asia ya, bukan lagi se-Asia Tenggara. Bayangkan menguji, objek ujinya nggak dipegang. Kalau kasus lain, ya, misalnya narkoba atau apa, nah, itu apa kan? Dipegang kan? Ditampilkan ini berapa ton. Putu-putu bebas oleh wartawan. Atau barang bukti lain lah. Misalnya kalau ada seorang koruptor atau apa, ya kan? Penjahat gitu kan. Motornya yang dicuri misalnya. Ditampilkan putu-putu. Ini, ya, sekelas laboratorium forensik Polri memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Bayangkan itu, ya, bagaimana
kepolisian seperti itu, takut menunjukkan objek yang diuji. Kan bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Pak, masa sekelas polisi begini, Pak? Pak, masa polisi apa, Pak, masih disetir-setir oleh Jokowi di zaman Prabowo Subianto loh. Presiden sudah berganti, kami ingin ya polisi lebih baik, Pak, daripada zaman Joko Widodo. Gitu loh, Pak, yang dikenal dengan Partai Coklat. Hancur-hancuran, Pak. Ya, Pak, belum lagi kasus KM50, Tina Cirebon, Kanjuruhan, kan hancur-hancuran, Pak. Masa ditambah lagi kayak gini? Dan ini terjadi di rezim Bapak, pemerintahan Prabowo Subianto. Pecat langsung itu, Pak, Listio Sigit Prabowo itu, Pak. Aduh, memalukan, Pak. Pak. Ya, sebuah lembaga negara, institusi yang dibiayai 126 triliun tahun 2025 ini, kualitas baris krimnya kacangan seperti ini, ya, melakukan pembodohan publik yang diuji identik atau tidak identik, artinya dilakukan uji komparasi, ya, uji komparasi, ya, uji keidentikan adalah uji komparasi atau dikenal dengan uji pencocokan. Objek A cocok enggak objek B, identik enggak dengan B, tapi kesimpulannya asli. Itu kan jauh. Uji keidentikan, kesimpulannya otentik, asli. Enggak ada kaitannya. Identik A dengan B bukan mengatakan A dan B itu otentik. Jangan dibodohi publik, Bareskrim, Dirtipidum. Ya. Belum lagi Anda tidak menyebutkan mana ada itu metode setelah dilakukan uji laboratoris. Itu bukan metode itu. Ya. Itu topik atau penamaan apa itu? Penamaan apa namanya? Penamaan secara global. Metode spesifiknya apa yang digunakan? Coba untuk melakukan pencocokan atau uji keidentikan itu yang Anda klaim tidak ada variabelnya, ya. Misalnya uji keidentikan tinta stempel A di objek A, stempel di objek B. Dilakukan dengan metode ini. Dan hasil keidentikan dalam bentuk variabel, misalnya persentase sekian persen. Itu nggak ada disebutkan, bayangkan. Ya, variabel-variabel outputnya apa? Itu harus Anda serahkan Dirtipidum kepada mereka yang melaporkan, yaitu TPUA. Jangan nanti harus ada report spesifik, ya. Gitu loh. Report, laporan laboratorium spesifik terkait apa yang Anda bacakan kemarin, Dirtipidum. Jadi nggak ada dibilang, ini identik, cuma statement begitu saja, ya. Itu narasi itu. Anak SD saja tahu, bisa kayak gitu. Ya, harus ada jenis metodenya, ya. Sebutkan metode pencocokannya, menguji keidentikannya apa, ya, variabelnya, indikatornya apa, berapa persen identik, metodenya apa, variabelnya apa, yaitu indikatornya apa, harus dalam bentuk persentase atau apapun, angka-angka. Itu harus kalian berikan, karena kalian sudah melakukan apa itu, SP3. Ya, melakukan penghentian penyelidikan. Tapi kalau cuma narasi seperti itu, polisi macam apa itu? Itu. Jangan dibodohi publik. Ya. Dalam uji saintifik, maka Anda harus punya metode. Harus ada outputnya. Nah, nanti metode itulah yang akan kita minta, metode yang sama terhadap barang uji yang sama, direkonstruksi, diuji ulang oleh pihak kedua dan pihak ketiga sehingga bisa dilakukan komparasi. Ya, karena selalu saya bilang berulang bahwa, ya, kebenaran saintifik secara absolut bukan milik dari Bareskrim. Ya, kebenaran saintifik itu harus diperdebatkan, dipertentangkan berbagai ahli, berbagai laboratorium gitu. Jadi tidak punya, ya, Bareskrim itu tidak punya kebenaran mutlak dalam sains.
Tidak ada dalam sains itu seseorang sepihak memiliki kebenaran absolut, kebenaran mutlak ya. Tidak bisa diklaim, harus dikomparasi, ya kan? Harus dibandingkan, harus berani ditantang, diuji oleh pihak lain. Kalau hasil kalian kemarin itu reliable atau handal, trustworthy, dapat dipercaya, dan tanpa intervensi. Ya. Ditanya oleh wartawan saja di TV hidupnya gelagapan masih. Itu masih wartawan yang nanya. Ya. Bayangkan kalau ahli pidana yang menanyakan, atau ahli ahli forensik di pengadilan, kan akan dipanggil itu di TV hidupnya, itu kita panggil itu. Gitu loh. Dan orang-orang yang menguji di Bareskrim, apa metodenya? Ya. Bagaimana prosedur melakukan metode tersebut? Ya, jadi metodenya sebutkan, prosedur melakukan metode itu bagaimana? Apa cuma lewat mata, teropong begitu, loops gitu, pembesar, kacamata pembesar, terus oh ya ini diteropong-teropong lah kan, pakai mata ya, stempel ini, oh di objek A, di objek B, oh sama, itu kan bias. Kalau pakai mata, harus ada metode, harus ada algoritma, harus ada, sebutkan metodenya, prosedurnya. Itu harus kita uji di pengadilan, karena tidak ada di dunia ini sebuah institusi baik juga pribadi atau laboratorium yang memiliki kebenaran atau hak mutlak terhadap kebenaran saintifik. Tidak ada itu, ya. Apalagi dengan cacat-cacat, ya, catatan-catatan cacat dari laboratorium forensik Bareskrim Polri, kasus Jessica Wongso, memanipulasi pakai software gratisan iRedsoft untuk mengabur-ngaburkan video CCTV, laboratorium toksikologinya pada saat itu Dr. Nur Samran Subandi, ya, memodelkan penguraian cyanida pakai parabola terbuka, AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif, maka parabola terbuka. Ketika X-nya diekstrapolasi, malah konsentrasi cyanida meningkat di dalam gelas. Ya. Pemodelan penguraian cyanida pakai parabola terbuka, ya, bukan pakai eksponensial menurun. Itu produk Bareskrim itu. Di samping itu juga salah menghitung mundur waktu. Itu laboratorium toksikologi Bareskrim. Bayangkan, ya. Jadi apa yang bisa kita percaya dengan kemarin juga? Ya, lawakan-lawakan tidak menyebutkan metode apa, prosedur melakukan metodenya bagaimana, output dari variabel itu, mana bisa identik begitu, berapa persen identiknya, mekanismenya bagaimana, metodenya apa. Ya, harus ada report semacam itu, report, technical report kan, artinya. Maka technical report kalau benar kalian lakukan besok, ya, terkait dengan metode, prosedur melakukan metode tersebut, outputnya bagaimana, itu harus diserahkan ke TPUA. Kalau enggak, kita pengadilankan atau pra-peradilankan atau yang lain gitu loh. Kalau hasilnya cuma ini identik tanpa menyebutkan apapun, memangnya dukung. Ya. Jadi ini bukan sulap-sulap, apalagi sekelas Bareskrim yang mengaku punya laboratorium terstandarisasi internasional. Ya, tunjukkan itu dalam technical report kalian. Gitu, ya. Tunjukkan itu dalam technical report, ya. Salah satu indikator yang sangat kuat ini adalah hasil abal-abal adalah menunjukkan, apalagi memegang, menampilkan di proyektor RAS saja yang tegak lurus terhadap observer atau pengamat. Ya. Itu tidak berani, malah yang diberikan adalah hasil fotokopi. Beraninya menunjukkan fotokopi, ya, menampilkan saja nggak berani, apalagi memegang. Ini negara besar, begini Pak Prabowo, kepolisian dengan anggaran 126 triliun. Pak Prabowo Subianto. Minum dulu ya. Gitu loh, ya. Anggaran 126 triliun, hasil yang ditunjukkan tadi konyol-konyolan. Seorang di TV takut-takut, ya panik, gegabah, gelagapan,
menunjukkan ini loh objek yang sebenarnya kami uji. Nah, tunjukkan Bapak wartawan ini, pegang-pegang. Gitu aja kok nggak berani. Ini negara besar Pak Prabowo Subianto. 126 triliun keringat rakyat ya diberikan kepada institusi kepolisian ini, pimpinan Listio Sigit Prabowo. Kok hancur begini, Pak? Ya, menyebutkan metode pun nggak ada. Prosedur metode itu nggak ada. Output variabelnya apa? Kalau dalam persentase, berapa persentase keidentikannya? Kalau cuma narasi, oh ini identik. Setelah diajukan uji laboratoris terhadap tinta, kertas, maka identik. Itu anak SD pun bisa mengarang seperti itu, ya, statement seperti itu. Yang kita butuhkan technical report. Tampilkan atau berikan kepada wartawan technical reportnya. Ya, laboratory report. Laporan teknis atau laporan laboratorium. Kalau benar dilakukan. Ya, kalau benar nanti kita akan uji itu di pengadilan. Ya. Oke. Jokowi, jangan dihentikan report apel aduan Anda itu, biar kita uji di pengadilan, ya, hasil dari Bareskrim tersebut, ya, karena pengalaman saya kasus Jessica Wongso sudah manipulatif itu laboratorium forensik Bareskrim Polri, ya, sampai sekarang berbohong, ya. E-Redshop software gratisan berbasis Windows diakui oleh Kepala Laboratorium Komputer Forensik Kombes Muhammad Nualasar dan rekan abdinya Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Hariman Rianto. E-Redshop berbasis Windows untuk mengotak-atik dimensi frame, lebar dan tinggi dari video, laju frame juga, ya, kecepatan frame per detiknya, jenis kodeknya juga diotak-atik pakai software itu, dan diakui katanya adalah bagian yang tak terpisahkan untuk perekaman di DVR, ya, digital video recorder merek FD161S, ya, merek Telview. Bayangkan itu Bareskrim, laboratorium forensik penipu, manipulasi, gitu. Itulah yang saya tantang. Kalau pengacaranya Jokowi sekarang dari kantor Otto Hasibuan langsung mengatakan bahwa itu fakta yang dikatakan oleh Bareskrim, laboratorium polisi, ya, sekarang mengatakan fakta seolah-olah kebenaran absolut milik Bareskrim. Kenapa kalian challenge dulu waktu kasus Jessica? Gitu. Kalau kebenaran absolut, kebenaran ilmiah hanya milik Bareskrim, ngapain kalian challenge waktu kasus Jessica? Kasus Vina Cirebon. Ya, artinya apa? Ya, kebenaran yang diklaim sepihak oleh Bareskrim, meskipun tanpa menyebut metode, tanpa menyebut prosedur melakukan metode tersebut, tanpa menyebut apa variabel outputnya, itu hanya kebenaran sepihak. Ya, kebenaran ilmiah bukan begitu. Kebenaran ilmiah harus menyebutkan metodenya, bagaimana prosedur melakukannya, apa outputnya, dan berani di-challenge. Karena kalian sudah menyebutkan metodologi penelitiannya, outputnya, maka harus berani di-challenge oleh pihak lain, ahli independen, laboratorium yang independen juga, gitu. Harus siap. Kalau nggak siap, ya konyol. Berarti menipu, gitu aja dalam sains. Kalau nggak berani di-challenge, ditantang oleh pihak lain yang memiliki kemampuan sama, kalian sama, ya, berarti ada yang kalian tutup-tutupi, menipu publik. Sama seperti kasus Jessica Wongso, pimpinan Kapolrinya saat itu, Kapoldanya juga Metro Jaya, Tito Karnavian. Gitu logikanya, Dirtividum. Ya, jadi nggak enteng tugas Anda, bukan selesai ini di sini. Malah public distrust, ketidakpercayaan publik makin besar. Ya, ketidakpercayaan publik makin besar. Dengan konyol-konyolan kemarin itu, ya, menampilkan ijazah aslinya saja nggak berani, dalam bentuk monitor saja nggak berani, apalagi memegang nggak berani. Polisi ya, harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin, masa sudah kau kembalikan? Kalau benar, pegang,
Itu gentleman, kesatria. Ya, sekelas Bareskrim kok nggak berani memegang objek yang diuji? Kan konyol itu namanya. Ya, bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Ya, ini nggak bisa selesai nih Pak Prabowo Subianto dengan statement abal-abal dari Dirtipidum kemarin. Ya, bayangkan ditanya wartawan aja sudah gelagapan. Mana lah ijazah aslinya? Mana mungkin selesai nih Pak Prabowo Subianto? Satu-satunya cara Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diuji ulang ini. Dan berani Bareskrim melibatkan ahli-ahli dari luar. Baik luar negeri maupun dalam negeri, ahli yang independen. Gitu Pak Prabowo Subianto. Ini solusi yang paling penting Pak Prabowo Subianto. Kemarin itu malah memperburuk citra Polri, Pak. Memperburuk. Bapak sendiri keluarganya kan Pak Prabowo Subianto banyak ilmuwan, banyak saintis, banyak ekonom. Coba mendengarkan begitu. Kualitas kepolisian seperti itu. Apa nggak malu, Pak? Menampilkan objek yang diuji aja nggak berani, sekelas Dirtipidum. Ditanya wartawan pun gelagapan. Bagaimana kalau ahli internasional menanyakan Dirtipidum itu, mungkin udah nangis dia. Atau bersembunyi ke kamar kecil. Cuma wartawan aja yang menanyakan, bukan ahli di bidang itu, udah takut dia. Ya, begitulah ya. Kalau kita sebelum ke technical, nanti kita bacakan dulu. Wijaya Kusuma, pagi Bang Rismon, pagi Bang Wijaya Kusuma, Anhar, said hi, oke, hai Anhar. Syafiq Asar, Horas Lai, Sikat, Salam, oke, Salam juga, ya. Andri Purwanto, Horas Bang Rismon, Horas. Sigit AMD, Pandeglang Banten, hadir, oke Pak, hadir. Tetanggaan kita sekarang, Jakarta. Joe Michael, pagi Baginda, waduh kok Baginda sih Bang, biasa aja Bang, manusia biasa gitu Bang, sama seperti Jokowi waktu dia jadi gubernur. Ya kan, didorong-dorong sama wartawan, apakah nantinya pres? Saya kan cuma manusia biasa, bukan setengah dewa, ya kan? Yang mengatakan saya kan cuma manusia biasa, saya cuma janji 6.000 SMK dalam bentuk mainan atau goib. Itulah mulutnya Jokowi, ya, yang diingat oleh rakyat. Belum lagi nggak mau utang, padahal utangnya segunung, dan lainnya, ya. Sampai Partai Coklat ini, polisi ini nggak berani gara-gara Jokowi, ya, nggak berani Dirtipidum ini memegang objek yang diuji. Coba bayangkan, itu jenderal apa sih kau? Sampai nggak berani kau pengecut kau memegang objek yang diuji. Coba, ini Indonesia loh bro, ya, siapapun Anda itu bakal mati loh, ya, walaupun Anda jenderal, ntar pensiun nobody juga ya Anda, gitu loh. Tapi sesekali, lakukan sesekali demi bangsa ini. Juhan Dani itu apa ya namanya, ya, Dirtipidumnya itu. Lakukan untuk Republik ini, walaupun taruhannya jabatanmu, resikonya jabatanmu, kehilangan jabatan. Gitu, jangan tunduk-tunduk saja di atas Listio, sampai Anda kelihatan kemarin pengecut, jenderal pengecut, menunjukkan ijazahnya, objek yang diuji nggak berani, dalam bentuk scan pun nggak berani, harus ada angle berjarak dari kamera. Yang ditampilkan justru ijazah fotokopi. Jenderal apa itu? Jenderal harusnya berani mati, siap. Jangankan meletakkan jabatannya, nyawanya pun harus siap. Kecuali Anda manusia yang atau yang kebal mati, yang kebal tua. Ya. Toh juga Anda nanti tua juga. Nggak ada yang mengenal Anda. Yang dikenal dari Anda ya ini, konyol-konyolan kemarin. Ya. Menunjukkan dalam proyektor aja ijazah asli nggak berani. Jenderal apa mau? Aduh, tahe. Jenderal apa Anda itu? Agus Salim, Horas Bang Rismon, Horas Bang Agus. Muhammad Nasir S, yang Bang, sehat selalu. Ya, udah siang ini ya. Baru bangun saya. Ya, tadi malam agak capek. Itu podcast di ini kan ya, Abraham Samad, coba kalian tonton itu kan, sanggan kami Abraham Samad Speak Up itu ya. Tetapi ada beberapa yang miss yang belum saya sebutkan terkait dengan metode, ya, metodologinya dan outputnya itu, ya.
Itu harus ada. Gitu. Nah, kalau bisa ulangi lagi kompers di Dirtipidum, sebutkan metodenya, metodologinya apa, output variabelnya apa dalam bentuk presentasi, nggak mungkin 100% kan, sempurna kali itu, ya. Apa jenis tintanya, sebutkan nama reaksi kimianya, ya, sebutkan semua, apa jenis kertasnya, teksturnya bagaimana, jangan cuma kayak gitu, mengarang indah, gaya anak SD pun bisa, ya. Sate kunci sate, kuda kunci. Pagi bang sate. Hai du, Horas bang, Horas. Koin emas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koin emas. Oke, Safik Ama, Horas lah sikat. Oke. Lanjut ya, Sigit Priyatno, sehat selalu bang. Oke, sehat kita semua. Ahmad Nakib, Jawa Tengah menyimak. Oke, kita Indonesia menyimak. Bagaimana konyolnya seorang Dirtipidum nggak berani menampilkan ijazah asli Jokowi. Udahlah, pensiun aja lah kau jenderal. Nggak levelmu ini kasus ini. Nggak levelmu. Udah, pensiun aja kalau kau takut. Ya, dikriminalisasi atau apa ya. Pensiun aja udah. Dapat gaji dari negara, dari rakyat sampai mati. 4 sampai 5 juta ya, atau 6 juta. 5 juta lah. Siapa tahu ada jenderal yang punya idealisme di kepolisian yang berani. Gitu loh. Ya, udah letakkan aja jabatanmu, pensiun gitu daripada ditertawakan publik. Yang memuji Anda cuma buzzer Jokowi ya. Rakyat yang waras itu nggak mungkin memuji Anda, itu membuli, itu mencibir. Ya. Masa wartawan aja nggak berani dijawab? Jawabannya gelagapan. Iya, yang menjadi pokok persoalan adalah ijazah fotokopi katanya. Aduh, jenderal. Itu apalah nggak dibawa matinya, jenderal. Apamu itu? Gelar-gelar jenderalmu dan jabatanmu itu nggak dibawa mati. Ntar lagi bisa jadi Anda check out dari dunia ini. Gitu, nggak berlaku itu. Apamu itu, ya. Di nisan aja itu paling, di batu nisanmu itu ditulis jabatanmu atau apamu, jenderalmu. Bagi rakyat nggak penting itu. Ya. Yellow 2320. Abang sudah dipanggil baris krim kah? Oh, baris krim nggak, Polda ya. Tetapi apa namanya? Ada sebuah mekanisme sehingga hari Senin ya pukul 10 ya. Jadi ada yang tidak perlu saya ceritakan di sini. Oke. Kauswan, barbuk polisi sama seperti yang diupload buzzer PSI. Dan nggak bisa juga kita pastikan karena dia berjarak, Pak. Ya, berjarak dan mengalami rotasi juga kan, dipegang begini berjarak. Nggak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, secara visual aja saya zoom pakai algoritma nggak dapat juga. Gitu loh. Apakah identik atau tidak, kita nggak bisa melakukan itu dan sengaja tidak bisa kita lakukan itu. Ya, tidak ditampilkan tegak lurus terhadap atau sejajar dengan monitor atau tegak lurus terhadap observer. Nggak dilakukan. Yang dilakukan ijazah apanya? Fotokopi ya. Yang berani ditampilkan oleh Dirtipidum, fotokopinya yang di-scan. Ya. Terus apanya? Dilakukan uji identik tapi kesimpulannya asli. Kan jauh kali itu. Harusnya uji identik ya identik gitu. Tidak ada kaitannya dengan otentik gitu. Uji keidentikan itu. Kan konyol kan, membodohi publik. Uji identik tetapi kesimpulan otentik. Identik kan melakukan perbandingan, ya, komparasi, pencocokan. Nggak ada kaitannya dengan keaslian, uji keaslian. Mereka tidak melakukan carbon dating analysis. Coba technical reportnya mana? Ink dating analysis, penanggalan. Ya, kapan usia kertas, kapan usia tinta, jenis tintanya, apa nggak disebutkan? Nggak ada dilakukan, cuma identik ini, identik itu, objek A dengan objek B, tetapi tidak ada metodenya, bagaimana melakukan prosedur metode tersebut, outputnya apa? Iya kan? Terus objek-objek yang menjadi referensi perbandingannya juga tidak disebutkan, ijazahnya siapa saja. Kan kacau seperti itu, ya. Kalau cuma jawaban seperti itu, anak SD pun bisa mengarang indah. Anak SD suruh, ya, pakai chat GPT atau yang lainnya bisa itu. Kalau cuma begitu, ya.
Oke, lanjut. Safik Asar, Horas le, sikat. Oke, Karasa, kasus ijazah tidak akan tuntas malah makin rame. Ya iyalah. Ya, apa polisi berpikir bahwa rakyat bisa dibayar untuk percaya mereka? Ya, rakyat bisa dibodoh-bodohi sehingga percaya seperti itu, statement konyol-konyolan. Ya, seorang jenderal brigjen ya, bintang 1, memegang objek yang diuji pun nggak berani. Ya, pernah nggak mereka melakukan gelar perkara atau menguji apapun nggak menunjukkan objek yang diuji? Nggak pernah kan? Kalau pernah itu pun konyol juga gitu loh. Ya, betapa istimewanya Joko Widodo ini sampai seorang jenderal bintang 1 pun nggak berani menunjukkan ijazahnya. Ini dia pegang gitu yang diuji gitu. Kan hebat kali Jokowi ini, masih powerful dia, Pak Prabowo Subianto. Benahi kepolisian ini, sudah sangat parah Pak kepolisian ini Pak. Ya, rakyat membutuhkan kepolisian yang transparan dan jujur. Kalau transparan, ya, output dari hasil kemarin itu benar-benar reliable, handal, maka harus siap diuji oleh pihak luar negeri juga Pak Prabowo Subianto. Ya, Abah, Udin, Rismon Jos Gandos bang, Jos Gandos, Abduh, laboratorium forensik polisi tidak berkualitas terbukti nyata pada banyak kasus ya, KM50, Jessica Wongso, Vina Cirebon ya, Kanjuruhan ya, di mana juga itu Afif Maulana ya, di Sumatera Barat. Ada Kapoldanya mengatakan ini DVR-nya sudah mengalami penghapusan otomatis atau overwritten, tapi nggak ada ditunjukkan. Sudah diperiksa oleh ahli IT kami, cuma narasi aja begitu, selesai itu kasus. Kan kacau kayak gitu. Coba kepolisian, coba. Ya, harusnya kan libatkan ahli lain, gitu loh. Tunjukkan mana itu blok-blok memori yang overwrite dan kapan overwrite, nggak ada. Itulah kepolisian, Pak Prabowo. Abi Praya, Horas Bang Rismon, jangan mau dibodohi Jokowi. Iya dong, masa kita dibodohin ya? Kita yang layak membodohi. Oke, mana siap Bang Rismon menyimak. Oke, Ardi, Horas maju, para pejuang mencari keadilan. Iya ya, kita harus bersama-sama gitu loh. Nggak mau ini kasus terhenti hanya karena Barreskrim bilang tidak ada tindak pidana, bla bla bla. Ya, tapi yang ditampilkan ijazah fotokopi. Kan kacau Republik ini Pak Prabowo Subianto. Kacau sudah Pak. Ya, bayangkan Pak ya, Bapak juga pernah bilang kayaknya bahwa kehancuran sebuah negara itu dimulai dari mana Pak? Aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Kalau kepolisian tetap hancur seperti ini Pak, seperti hari ini apalagi yang dipertontonkan kemarin, maka tinggal tunggu waktu Indonesia akan hancur dan bubar. Makanya secepatnya ganti Pak Kapolri itu dengan jenderal bukan untuk kepentingan, tetapi jenderal yang kalau masih ada di kepolisian, pilihlah yang berintegritas Pak, tanpa bisa diintervensi, apalagi diintervensi Jokowi. Itu Pak, jangan mau Pak. Ya, Pak Prabowo, ini kemarin itu kualitas kepolisian bukan rejim Jokowi loh Pak, rejim Prabowo yang mereka pertontonkan itu. Inginnya masalah ini selesai, tetapi memegang ijazah aslinya pun nggak berani. Menampilkan nggak berani, apalagi menunjukkan dia pegang, nggak berani. Jenderal apaan itu Pak? Pak Prabowo Subianto. Ya, jenderal harusnya siap mati demi rakyat, bukan siap mati demi posisi, demi jabatan. Buang aja jenderal-jenderalmu itu. Aduh, malu kita sama negara tetangga begini ya. Menguji laboratorium, tetapi objek yang diuji ditampilkan pun enggak. Harus berjarak dia. Apalagi menunjukkan, kacau. Metode nggak ada. Prosedur melakukan metode itu juga nggak ada. Terus variabel output juga nggak ada. Kacau ya. John Ferdinand panik. Iya, Jokowi yang panik ya. Ya. Dikira Jokowi selesai tong masalah ini. Coba lihat huru-hara secara opini ya di media sosial ya. Coba lakukan survei terapa.
Nanti saya taruh kelas saya di apa itu, di blog saya, survei. Di Refli Harun tadi malam saya live by phone, itu katanya 93.000 lebih ya, 90.000 lebih yang tidak percaya, berapa puluh, 90%. Kecuali survei bayaran mungkin ya yang percaya. Frank Charlie, semangat terus Bang Rismon, tetap rajin berdoa, ada roh pembodohan dan ketakutan yang sedang beredar di Indonesia. Roh pembodohan. Iya Bang Frank Charlie. Dedi Kosi, fuck you itu aja nggak ada di UGM, Fakultas Teknologi Kayu ya, fuck you ya. Fakultas Teknologi Kayu saja tidak ada SK-nya, di Universitas Leiden juga nggak ada. Tapi ijazahnya katanya Bareskrim asli, jurusannya nggak ada, tapi ijazah asli. Oke, lanjut. Rokidi, oras Bang, nyalakan kebenaran terus Bang Rismon, ilmuwan pemberani. Ya semua harusnya berani ya. Kalau banyak yang punya gelar keahlian di kampus-kampus tapi pengecut, ya pengecut dipecat, ya takut nggak makan karena nggak gajian, takut nggak dapat sertifikasi dosen, takut nggak dapat tukin, ya udahlah level kalian cuma di situ ya, dipajang aja semua gelar kalian itu hanya berlaku di kelas, ya nggak berani bersuara demi rakyat, pajang aja lah di kelas aja lah kalian, nggak layak untuk rakyat ya. Keren kelasnya Bang, Andre Herdianto ya, ini dia, oke. Oke, saya skip lah ya, saya acak ya. Mas Yuri, kalau tidak ada ijazah fisik jangan damai ya bro, Rismon. Oh, nggak damai, makanya kita tantang terus itu. Jangan hentikan di Polda Metro Jaya ya, Jokowi ya, biar kita apakan ini, buktikan di pengadilan hasil-hasil forensik dari Bareskrim ya. Jadi jangan selesai di sini, enak kali. Masa selesainya pakai ijazah fotokopi? Menunjukkan aja nggak berani. Ya. Ijazahmu palsu. Ijazahmu yang palsu. Aha. Oke. Saya acak aja ya. Coba ini. Loris Ben, Bang Rismon itu parcok ternak Mulyono. Ya, sampai saking ternaknya nggak berani ya seorang jenderal brigjen memegang ijazah Jokowi itu yang diklaim asli itu. Ini negara dagelan ini Pak Prabowo ya, negara main-main dengan kepolisian yang main-main Pak Prabowo Subianto. Ada jenderal Pak Prabowo dalam pemerintahan Anda, jenderal bintang 1 ya, menampilkan ijazah asli aja nggak berani Pak. Itu jenderal apa Pak? Pecat aja itu Pak Dirtipidum itu Pak Prabowo Subianto. Ya, satu paket itu dengan Krisnamurti dan Listio Sigit Prabowo, pecat itu semua. Ya, Bang. AB ketawa kecut siap masuk bui. Iya, Jokowi yang harus masuk bui ya. Rakyat menuntut Jokowi yang masuk bui. Jangan lawan rakyat ya, siapapun Anda. Ya, siapapun Anda, bahkan presiden incumbent pun jangan pernah lawan rakyat. Logika rakyat, logika publik, logika rakyat sederhana. Selalu saya bilang, ya, kalau Anda tidak berani Jokowi menunjukkan ijazahmu dan jenderal Dirtipidum kemarin itu, logika rakyat sederhana, berarti palsu. Itu logika rakyat, ya. Berarti presiden 2 periode ijazahnya palsu. Logika rakyat gitu. Ya. Kemarin pengacara Jokowi bilang apa? Ada lembar pengesahan penguji, lembar pengesahan dan tanda tangan penguji deskripsi Joko Widodo. Nggak ada kan? Mana ditunjukkan di Dirtipidum? Nggak ada. Bagaimana lembar pengesahan penguji di dalam skripsi tidak ada? Kok bisa lulus skripsi? Ya, apa itu spesial kasus untuk skripsi Joko Widodo saja? Ya, bisa jadi ya. Pokoknya Joko Widodo ini special case semua, pokoknya semua boleh. Ya, karena dia mungkin diprediksi di waktu kuliah di UGM bakal jadi presiden. Jadi semua
persyaratan itu boleh sama dia. Bali Squad Laboratorium Sarah. Kita acak ya. MM93, ijazah fotokopi FC dijadikan pembanding dagelan 2025. Ya iyalah, ya. Masa ijazah fotokopi ditampilkan? Ya, ijazah yang asli berjarak dia, ya, mengalami rotasi, ya, karena berjarak begini, cara megangnya juga, motonya juga jauh juga gitu ya. Jadi nggak ada informasi yang bisa kita ekstrak kecuali dirtipidumnya itu. Terus di sini saya lihat ya, coba kalian lihat ada di coba kalian lihat ya di breaking news CNN ya di YouTube-nya. Breaking news CNN hasil penyelidikan Baris Krim Polri, ijazah Jokowi asli. Semoga ini nggak dihapus oleh, setelah saya bahas nggak dihapus oleh CNN ya. Di situ ya breaking news hasil penyelidikan Baris Krim Polri, ijazah Jokowi asli ya, titik 2 ijazah Jokowi asli. Nah di situ waktu tayang itu 24 menit 06 ya, dari 44 menit 50 detik. Itu coba kalian lihat 24 menit 06 detik. Coba kita sama-sama lihat ya. Nah, di sini ya ditampilkan sejumlah dokumen yang katanya dari UGM ya. Di sini ada Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, terus dan lain-lain itu ya. Terus di sinilah katanya dilakukan uji keidentikan ini. Ya, tapi herannya di situ ya, di situ putih, artinya fotokopi. Gitu. Bagaimana dia menguji keidentikan pakai fotokopi? Terus 4 itu putih, ya, yang saya lihat itu produk dari fotokopi. Terus yang ini kuning, 2 lagi. Ya sudah mengalami pembusukan. Ya kalau fotokopi gampang kali memanipulasinya ini fotokopi. Ya. Mana aslinya ini yang 4 ini yang ditampilkan ya? Mana ini? Asli atau fotokopi ini kok putih kali? Gitu loh. Terus bagaimana dia mengatakan ini otentik kalau fotokopi yang berkas-berkas dari UGM ini hanya 2 yang kuning. Itu dia dilakukan uji ink dating analisis ya kacau ini pasti gitu loh. Masa bisa fotokopi kok ada yang kuning, sisanya putih. Ya kalau fotokopi ya gampang kali yang memanipulasi. Bagaimana ini? Kayak gini. Kacau ya. Kacau kerja kepolisian ya. Kacau Dirtipidum Juhandani. Coba saya lihat. Usai uji lapor dan pembanding, Bareskrim sebut skripsi Jokowi identik. Nah, identik dengan punya siapa? Nah, jadi jangan diklaim hasil kemarin itu otentik, ya. Identik dengan punya siapa? Dengan referensi objek apa? Nah, sebutkan nama objeknya, terus bagaimana metode menguji keidentikan. Coba apalagi konvers lagi, diulangi lagi di Dirtipidum, ya. Metodenya apa, metodologinya bagaimana, outputnya, output variabelnya apa. Rakyat nggak butuh narasi-narasi, tunjukkan saja, berikan technical report itu fotokopi atau apa, fotokopinya atau apa, technical reportnya kasihkan, atau dipoto aslinya, technical report kalian oleh wartawan, gitu kalau berani, ya. Kalau nggak berani ya apa mau dibilang, ya. Ya kan? Kalau nggak berani ya rakyat makin menduga itu available, kan gitu. Bareskrim, ijazah Jokowi asli, penyelidikan kasus di stop. Itu CNN, yang diuji identik, kesimpulan otentik. Ini bagaimana sih ini? Jenderal bintang 1 ini gimana? Yang dilakukan uji identik, ya, keidentikan. Kesimpulan asli atau otentik itu beda alam itu jenderal ya, beda metode itu ya. Aduh kacau di sini saya lihat juga yang ditampilkan itu di monitor ijazah fotokopi Jokowi, beraninya menampilkan ijazah fotokopi. Aduh kacau ya, kacau.
Bareskrim soal uji forensik skripsi Jokowi menggunakan mesin tik. Ya, coba ntar saya baca dari Kompas. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Ya. Tersebut ditulis Jokowi sebagai syarat kelulusan pada tahun 1985 dengan nomor mahasiswa 1681. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh Puslapor, mesin tik yang digunakan adalah tipe Pika. Tipe yang umum digunakan pada masa itu, kata Direktur Dirtipidum, Brigjen Juandani. Puslapor menyebut mesin tik tipe Pika memuat 10 karakter per inci dan tidak merujuk pada jenis huruf pada ketikan digital masa kini. Ya, memang sudah saya simpulkan ya. Jadi mulai dari prakata itu ke belakang itu pakai mesin ketik. Terus selain itu pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan hand press atau letter press. Nah, ini dia. Nah, ini. Jika diraba tulisannya berarti dia pakai teknik perabaan ya mungkin ya. Oh, ini diraba gitu ya. Jika diraba tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung, menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan masa itu. Diraba gitu ya. Saya juga kemarin meraba nggak ada cekungan itu ya. Persepsi ya. Teknik perabaan. Terhadap uji lapor tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin tik dan alat hand press dan letter press. Nah, ini dia pertanyaan kunci. Pertama, polisinya meraba, oh ada cekungan, ya, terkait lembar pengesahan skripsi yang saya bilang 11.000 triliun % menggunakan teknologi digital dengan rata tengah yang sempurna, jarak antar kata yang sudah bervariasi itu pasti menggunakan algoritmik ya, string adjustment ya, begitu juga dengan penggunaan font Times New Roman yang tidak sesuai dengan waktunya ya. Dari DPI-nya saja, dot per incinya saja itu sudah sangat tinggi itu ya. Saya duga tahun 2004 2005 pakai Windows XP. Tetapi inilah kualitas kepolisiannya Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan mendengar ya. Uji lapornya itu mereka meraba, Pak, ya, lembar pengesahan skripsinya itu begitu aja, nggak ada uji ink dating analisis, paper dating analisis. Ini tahun berapa ini lembar pengesahan skripsi, nggak ada. Mereka raba, cekung atau tidak. Setelah itu berkesesuaian dengan keterangan percetakan, pemilik percetakan saat itu, perdana. Coba bayangkan, mereka raba, oh cekung ya, iya cekung, ya diraba sama polisi. Setelah itu disesuaikan keterangannya oleh cetak perdana. Ini gimana kau pakai hand press ini? Oh iya pakai hand press, sesuai. Hore, ya lembar pengesahan skripsi Joko Widodo asli. Memalukan Pak Prabowo. Sebenarnya saya mengatakan tertawa gini mau nangis loh Pak Prabowo Subianto. Menangis kita, 126 triliun uang rakyat membiayai polisi, tapi ujiannya di sini menguji lembar pengesahan skripsi itu pakai raba. Pakai meraba, baru keterangan saksi. Diraba, oh cekung. Ya kan? Oh berarti ini hand press atau letter press. Ditata fontnya satu-satu secantik itu. Font metalnya itu cantik, secantik itu, futuristik sampai sekarang pun sama, satu persatu sampai rata tengah sempurna itu, nggak ada blebor tepi-tepinya, hand press. Gila, ampun, diraba cekung. Oh, ditanya sama pemilik percetakan perdana atau apa nggak disebutkan nih, ya, menggunakan alat lain selain berkesesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan. Kacau. Keterangan disesuaikan dengan rabaan. Itulah hasil uji forensik dari Polri kemarin ya. Hasil perabaan cekung, oh cekung gitu ya. Terus keterangan saksi pemilik percetakan. Iya, ini produkmu ini, hand press ini. Iya, oke, selesai, case close.
Pak Prabowo Subianto 126 triliun kayak gini teknik penyelesaian, Pak. Teknik forensik begini, Pak. Ya. Nggak ada ilmiahnya, Pak, ini, Pak. Teknik meraba dengan keterangan saksi. Ya. Kacau ini, Pak. Aduh. Menangis kita. 126 triliun uang milik rakyat. Institusi yang dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo. Teknik penyelesaiannya mengakunya SCI. Ya. Scientific Crime Investigation. Tetapi yang dilakukan teknik meraba, ada cekungan dan berdasarkan keterangan. Kacau. Kacau. Ya, puaskanlah dirtipidum hidupmu, ya. Puaskanlah hidupmu. Nggak bakal kau bawa mati itu jenderal-jenderalmu itu. Paling tulisan-nisan aja itu layak itu. Ya. Begini cara kerjamu. Apa metodenya apa? Teknik meraba, metode meraba, cekung gitu. Itu saintifik nggak itu metode meraba itu? Itu loh. Kacau kau, bah. Terhadap uji lab 4 tersebut, uji lab 4-nya apa? Jika diraba, ya itulah uji lab 4-nya. Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata. Diraba, terasa tidak rata. Coba, terasa. Perasaan. Uji lapor pakai perasaan. Bayangkan. Jika diraba, tulisannya tidak rata atau sedikit cekung. Berapa sedikit cekung itu? Berapa persentase kecekungan? Matematik loh harusnya variabelnya. Tulisannya terasa tidak rata, pakai perasaan. Polisi menguji lapor pakai perasaan. Menandakan, langsung kesimpulan kan. Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung. Menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan masa itu. Langsung kesimpulan. Kacau. Kesimpulan hasil perasaan meraba itu, ya, yang katanya terasa sedikit kecekung, disesuaikanlah itu dengan, ya, dengan hasil keterangan kesaksian dari pemilik percetakan yang mengaku dari apa itu, kalau di UGM dulu dibilang diri perdana. Itulah kesimpulan laboratorium forensik Bareskrim Pak Prabowo yang mengaku SCI, Scientific Crime Investigation, tetapi hasilnya dari perasaan dalam meraba terasa sedikit cekung, terus disesuaikan dengan keterangan, dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan. Selesai. Mereka tidak melakukan rekonstruksi. Coba, harusnya kan begitu. Coba pemilik percetakan. Kau rekonstruksi dulu kayak gini, menata-nata font begini, terutama titik-titik yang rapat itu. Bagaimana kau menciptakan menata-menata font titik-titik yang rapat itu, kau buat pakai handpress seindah ini. Harusnya kan begitu penyidik itu, SCI itu. Kau minta yang dari pemilik percetakan itu atau karyawannya merekonstruksi itu dan hasilnya harus mantap, harus sama. Itu baru SCI. Ini pengakuan, keterangan pemilik percetakan dibandingkan dengan hasil rabaan. Ini polisi apa ini Pak Prabowo Subianto? Tahe langsung kesimpulan, menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan masa itu. Kacau kan? Jenderal apaan kau dirtipidum? Kacau kau. Ini bukan saintifik ini. Hasil rabaan. Ya. Hasil meraba. Cekung. Sedikit cekung. Bayangkan, sedikit. Nggak ada kuantisasinya. Tidak ada dari kemiringan kecekungan itu sekian persen gitu. Nggak ada. Terasa cekung. Apa dibilang ini? Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung. Udah meraba, ya, dirasa juga terasa tidak rata, pakai perasaan yang meraba, terus dirasa, ini
terasa sedikit cekung. Nah, hasil perasaannya penyidik itu dibandingkan dengan keterangan dari ahli, keterangan dari pemilik percetakan. Jadi hasil perasaan dibandingkan dengan keterangan. Itulah hasil laboratorium forensik Polri, Pak Prabowo. Tidak ada ink dating analisis, Pak Prabowo. Ya, tinta apakah yang dipakai di lembar pengesahan skripsi, jenis tintanya, usia tintanya, jenis kertasnya, jenis hurufnya, analisis teknologinya dipakai. Tidak dilakukan rekonstruksi oleh yang pemilik keterangan. Kan hancur Pak Prabowo Subianto. Ini rejim Anda loh Pak Prabowo. Dan di ini kemarin ya pembodohan publik ini dilakukan di Dirtipidum. Itu dilakukan di zaman presidennya Prabowo Subianto. Itu confirm Pak. Pecat itu Pak Dirtipidumnya itu sekaligus Kapolrinya. Satu paket. Itu Pak ya. Oke pemirsa ya, begitulah kira-kira hasil perasaan ya, hasil meraba ya. Jika diraba terasa sedikit cekung, hasil perasaan ya, dibandingkan dengan keterangan, bukan hasil rekonstruksi. Kemampuan kalian kayak mana sih membuat tahun 1985 sampai secantik ini? Tunjukkan dulu. Menata-nata pon ini. Ini bagaimana ini titik-titik kok rapat sekali Anda buat ini. Pakai hand press. Bukannya menyatu itu jadi garis kalau hand press begitu. Tek gitu. Ya tintanya itu. Hebat kali kalian. Pakai tinta padat atau tinta cair kalian. Hand press itu. Kan begitu. Ya, kalau tinta padat oke lah ya pakai laser jet. Secantik itu, ya kerapatan titik-titik itu kan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal titik-titik rapat kali kosong pakai hand press. Siapa yang percaya Dirtipidum? Dirtipidum, hei Jenderal, ya bek. Ya oke. Ya kalian tonton Abraham Samad Speak Up hari ini ya sanggahan kami, meskipun karena kemarin nontonnya baru sekali ya, karena sekarang sudah berkali-kali saya tonton ya, jadi analisa saya makin dalam. Kalau kemarin kan saya tonton sekali aja skipping, jadi bantahannya itu ya saat itu di Abraham Samad Speak Up dan juga di Refli Harun kemarin live ya secara phone ya, dan juga kalian tonton juga itu Turida Media ya, itu mahasiswa saya itu yang mendukung kita dan semua ya, langkah updates dan lain-lain ya. Pokoknya semua kanal yang berani menyuarakan kebenaran harus kita dukung. Untuk apa kita pelit? Yes, menonton, subscribe dan lainnya itu kan gratis ya. Kita tidak membayar apapun, ya kan? Ya kita dukung untuk kepentingan kita daripada yang kita dukung buzzer, kanal buzzer untuk dirinya itu supaya besar perutnya gitu loh ya, disuruh itu menyumbang untuk apapun untuk negara ini nggak mau itu ya, boro-boro suruh datang ke Jakarta ya. Biaya sendiri apalagi itu ya. Nah buzzer ini sampai bosan saya menjawabnya ya. Sampai bosan ya, di lab saya ini mereka berternak sesuka hatinya, tapi ya sebisa mungkin saya blok ya kan, ini kan kanal saya dikasih otoritas kan, soalnya pekerjaannya itu aja gitu loh ya. Tetapi nggak apa-apa lah ya, kalau nggak ada buzzer nggak rame juga untuk lawak-lawakan gitu ya. Kadang-kadang kita tunggu buzzer ini untuk lawak-lawakan ya kan, atau hominem terus kerjaannya ya. Ya. Supardi Kino Santoso lumayan, 1 kali komen 400, 10 kali komen dapat Indomie sebungkus.
Demi Indomie kalian ngasih komentar berulang-ulang di live saya. Ah, ya, tahe. Apa nggak punya kalian live sesama buzzer saling memuji gitu? Nggak dibayar ya? Kalau di kanal buzzer ya, kalian komentar ya. Harus di kanal saya ya. Nah, itulah saudara-saudara ya. Jadi yang kita dipertontonkan kebodohan publik ya, penipuan publik oleh Dirtipidum, Bareskrim ya. Ujinya uji identik, kesimpulannya asli. Jauh kali itu, beda alam itu ya. Beda parameter itu. Uji identik ya hasilnya identik. Apa itu? Identik objek A dengan B, C, D, E. Sebutkan referensinya. Kan begitu. Belum lagi tadi di CNN. Itu ada berapa dokumen putih, fotokopi. Gimana dia menguji otentik mereka itu? Ya, kalau fotokopi yang diuji, 2 dokumen kuning, 4 dokumen putih, nggak tahu saya fotokopi atau baru dibuat kan? Begitu juga tidak ada nama metode menguji identik atau tidaknya itu. Terus metodologinya bagaimana? Prosedur melakukan metode itu, output variabelnya apa? Begitu juga dengan lembar pengesahan skripsi, hasil perabaan. Jika diraba terasa sedikit cekung, ya, perabaan berdasarkan perasaan. Terus dibandingkanlah itu dengan keterangan pemilik percetakan, langsung mendapatkan konklusi, kesimpulan prematur. Itulah polisi Pak Prabowo Subianto. Oke pemirsa, ya, itulah konyol-konyolan kemarin, ya. Anggaran 126 triliun tapi untuk hasil konyol-konyolan kayak kemarin, ya. Seorang jenderal Dirtipidum memegang ijazah, menampilkan pun nggak berani, apalagi memegang ijazah Jokowi itu nggak berani. Itu jenderal apaan itu? Ya, jenderal itu. Udahlah bawa aja jenderalmu ke pensiun sana. Ya nggak butuh kami itu. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Nanti kita live lagi sore atau malam ya. Saya usahakan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.